Kabupaten Pali atau Penukal Abab Lematang Ilir dengan ibu kota Talang Ubi merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 22 April 2013 lalu, yaitu melalui Undang-Undang atau UU Nomor 7 Tahun 2013. Kabupaten dengan luas mencapai 1.840 km persegi dan 204.476 jiwa dengan jarak antar kecamatan yaitu antara 23 hingga 49 km. Sejarahnya yang singkat tidak mengurangi kekayaan budaya dan sejarah yang ada di wilayah ini. Pali dikenal dengan kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan batu bara yang menjadi salah satu pilar utama ekonomi di daerah ini. Kabupaten Pali saat ini telah menginjak usia 11 tahun. Mayoritas penghasilan masyarakat dengan bertani, baik tanaman karet hingga kelapa sawit. Meskipun masih berusia muda, namun kini kemajuan demi kemajuan telah dicapai Kabupaten Pali. Tidak terlepas dari peran pemerintah yang bekerja sama dengan mitra termasuk pihak legislatif, dinas instansi, dan kalangan masyarakat. Peran dari pihak legislatif dalam meningkatkan penyerapan anggaran demi pembangunan juga sangat menentukan kemajuan kabupaten ini. Dalam rapat paripurna dengan agenda pelantikan pengucapan sumpah dan janji DPRD Kabupaten Pali masa jabatan 2024-2029, terungkap komitmen para wakil rakyat yang baru untuk semakin meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan Kabupaten Pali. Saudara, dalam Ini Sueja kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan rapat paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Pali dalam agenda pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Pali periode 2024-2029. Rapat paripurna ke-11 Kabupaten Pali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pali, Muhammad Budi Khoiru, dan dihadiri Bupati Pali, Haji Heri Amalindo, Wakil Bupati Pali, Sumarjono, Ketua DPRD Pali periode 2019-2024, Haji Asri Age, dan juga dihadiri mewakili Gubernur Sumsel, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Pemprov Sumsel, Sutoko. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2024 dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masa jabatan 2024 sampai 2029 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji DPRD Kabupaten Pali masa jabatan 2024-2029 ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim. Diikuti oleh 30 orang wakil rakyat yang sudah terpilih pada pemilu 14 Februari 2024 lalu.
Pada kesempatan ini juga dilakukan peresmian pemberhentian anggota DPRD masa jabatan 2019-2024. Juga pengangkatan anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, sekaligus dilakukan penetapan pimpinan sidang sementara dan ditetapkan ketua sementara dan wakil ketua sementara DPRD Pali masa jabatan 2024-2029. Ketua DPRD Pali sementara terpilih dari Partai Amanat Nasional yaitu Haji Ubaidillah dan Wakil Ketua DPRD Pali sementara yaitu Haji Christian dari Partai PDI Perjuangan. Ketua DPRD Pali sementara 2024-2029 Haji Ubaidillah mengajak anggota DPRD yang baru dilantik untuk memahami sekaligus menjalankan tugas dan fungsi serta berkomitmen konsisten dalam melaksanakan amanat undang-undang, membuat peraturan daerah untuk membangun Kabupaten Pali yang maju, modern, aman, adil dan makmur. Semua pihak pemangku kepentingan publik bersama-sama bersinergi dengan pemerintah menjalankan amanat rakyat dengan baik. Pasti untuk sementara waktu ini, karena kita belum tahu, yang pasti untuk sementara ini ketua sementara kita akan membentuk tatip dan AKD praksi. Itu aja yang akan saya planningkan ke depan ini. Selebih pada itu saya belum bisa berplanning karena nanti kita setelah terbentuk AKD dan alat kelengkapan dewan. Kita akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat. Mungkin kami menyadari selama 5 tahun kemarin ada beberapa aspirasi yang belum terserap oleh kita semua. Ya insya Allah ke depan ini kita akan memprioritaskan aspirasi-aspirasi yang tertunda itu. Ya, di antaranya apa aja Pak? Banyak sekali ya, dari infrastruktur, UMKM, usulan peternakan dan lain-lain, pertanian. Gitu. Mudah-mudahan ke depan ini Dewan lebih baik lagi, lebih konsisten untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke depan ini bersama-sama wajah-wajah baru DPRD Kabupaten Kalaba Kecamatan Ilir. Mendagri diwakili Bupati Pali Haji Heri Amalindo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah menggunakan hak konstitusional dalam memilih wakil rakyat ini. Kepada DPRD yang sudah dilantik, diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Untuk media massa, kami persilakan mengambil posisi untuk pengaduan publik. Para wakil rakyat ini diharapkan memahami dan mengerti fungsi dan tugas DPR, memiliki kompetensi dibarengi sikap dan perilaku yang baik, serta menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Juga berharap anggota DPRD Pali dapat memaksimalkan peran pengawasan, baik tahapan maupun persiapan pilkada di bulan November tahun 2024 ini. Dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Pali yang dilantik, 19 orang diantaranya merupakan wajah baru dan 11 orang merupakan wajah lama. Mereka para wakil rakyat ini berjanji akan berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya, serta akan menjalankan program kerja dan visi dan misi, termasuk dalam memajukan Kabupaten Pali ke depan. Oke, yang pertama yang kita lakukan, yaitu seluruh kita akan menampung seluruh aspirasi oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua akan kita komunikasi antara Dewan terpilih 2024 sama seluruh kades, khususnya di Tanah Abang, di Kecamatan Tanah Abang. Jadi di sana ada 17 desa, yaitu ada 17 desa, di mana di situ nanti kita akan berkomunikasi antara desa dengan Dewan terpilih untuk nantinya akan kemajuan kecamatan tersebut. Masyarakat khususnya petani, yang pertama yang kita akan kembangkan yaitu petani, yang kedua perikanan, yang ketiga masalah ya perkebunan, karena di situ mayoritas
masyarakat Kecamatan Tanah Abang itu tadi petani, perikanan, dan peternakan gitu. Dan satu hal lagi, ada visi-misi yang harus kita realisasikan. Yang pertama yaitu di 17 desa itu kan belum ada tower. Nah, itulah salah satu visi saya untuk menjadi anggota dewan, yang mana amanah itu akan terrealisasi 5 tahun ke depan ini. Mungkin itu yang paling penting. Ya. Alhamdulillah nanti setelah pelantikan hari Senin kita melaksanakan orientasi selama kurang lebih 4 hari. Setelah itu kita baru membahas mengenai tatib dan AKD, dan baru kita melaksanakan kerja-kerja politik, tentunya kerja-kerja yang menyerap aspirasi masyarakat, program ke depan yang berkelanjutan, dan tentunya DPRD ini akan bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pali melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo. Saya di Dapil 2, tetapi dalam hal ini ketika sudah dilantik menjadi DPR, menjadi wakil rakyat Kabupaten Pali. Artinya target-target kita harus bersinergi dengan pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kita harus saling mendukung dan menyuarakan tentu aspirasi masyarakat. Paling tidak saya ingin ada perda inisiatif dari DPR, perda ketenagakerjaan, karena perusahaan banyak di wilayah Kabupaten Pali ini. Tentu masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Untuk perusahaan ke depan tidak lagi mengambil tenaga kerja dari luar. Yang kedua, perda-perda yang menyangkut dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Di sana mungkin masyarakat merasa nyaman maupun investasi yang ada di Kabupaten Pali. Kita berusaha untuk mewujudkan janji-janji kita waktu saat kampanye. Marak di Pali ini yaitu masalah ekonomi kerakyatan. Susahnya mereka mendapatkan bibit karet, bibit sawit, dan pupuk. Pertanian Pak ya? Ya, pertanian. Selain itu Pak, mungkin infrastruktur atau apa? Infrastruktur alhamdulillah hanya tinggal beberapa persen saja yang memang belum selesai. Tapi kami optimis periode ke depan ini semua infrastruktur akan berhasil. Jadi kalau selama ini antara masyarakat dengan legislatif itu ada jaraknya, kita ke depan berusaha untuk DPR itu atau gedungnya itu merupakan betul-betul kita wujudkan menjadi rumahnya rakyat. Tidak hanya maju dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial, para wakil rakyat DPRD Kabupaten Pali ini ingin agar potensi Kabupaten Pali di masa depan semakin tergali dengan baik dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti untuk potensi hasil pertaniannya, perkebunan, juga hasil sumber daya alam andalannya seperti minyak bumi dan batu bara. Kemajuan demi kemajuan diharapkan untuk masa depan Kabupaten Pali. Target kita yang pertama tentunya kita sangat berharap sinergitas dengan pemerintah nantinya, apapun jadi program pemerintah nanti kita dukung sepenuhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pali secara umum. Dan tentunya kalau secara pribadi banyak hal yang memang harus kita penuhi terkait janji politik yang beberapa waktu lalu yang alhamdulillah hari ini kami terima, insya Allah segera akan kami penuhi. Kami sangat terima kasih sebelumnya kepada pemerintah saat ini, yang saat ini alhamdulillah sudah memulai hal yang sangat bagus, namun perlu estafet yang baru. Artinya dari perkantoran dan fasilitas-fasilitas umum yang harus diteruskan oleh pemerintah yang baru nanti, sehingga masyarakat lebih menikmati dan tidak perlu lagi hal-hal yang sifatnya keluar, seperti rumah sakit yang saat ini belum selesai, namun sudah ada harus diselesaikan, dan juga perkantoran itu yang juga belum selesai, belum ada, tapi insya Allah ke depan akan ada, dan insya Allah ini menjadi program yang diteruskan oleh pemerintah yang saat ini, yang sebentar lagi juga terkait pilkada siapapun yang terpilih nantinya, kami harap seperti itu. Kalau secara pribadi, saya yang memang notabene-nya adalah bergerak di bidang agama, tentu sesuai dengan nama dari Kabupaten Pali yang religius, kami lebih fokus kepada syiar agama Islam yang mengembangkan dari bidang-bidang keagamaan tentunya. Alhamdulillah hari ini saya resmi dilantik mewakili dari Dapil 3 Penuka Utara, fraksi PDI Perjuangan. Untuk langkah awal kita dalam menjalankan tugas, terutama saya pada umumnya, karena baru ya di PDI Perjuangan, di DPRD Kabupaten Pali, langkah awal saya akan membenahi
apa yang dibutuhkan masyarakat keluh kesah selama ini dan kekurangan untuk menerap aspirasi masyarakat. Ya, di antaranya apa itu yang akan mungkin? Di antaranya salah satu contoh air bersih, drainase dan jalan yang masih tanah. Kami tetap bersinergi dengan yang lama maupun pemerintahan Kabupaten Pali. Ya, kalau permasalahan sih lumayan dibilang dikit, nggak dikit ya. Tapi dibilang banyak juga ada kan. Ya, permasalahan terutama untuk sementara ini infrastruktur, pembangunan kantor, pemerintahan, baik dari elemen apa saja itu masih kurang gitu. Karena pada umumnya kami masih ngontrak semua itu. Nanti berarti ke depan itu akan dipikirkan? Insya Allah ke depan kita pikirkan dan tetap terus bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Pali. Capaian positif pembangunan Kabupaten Pali terlihat dari pendapatan per kapita penduduk yang terus meningkat. Tingkat kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus ditekan, juga indeks pembangunan manusia yang juga meningkat. Kepentingan bangsa dan negara daripada kasih rakyat yang saya wakili. Warga juga berharap akan profesionalisme kerja DPRD Kabupaten Pali yang mampu bertanggung jawab dalam mengemban serta menyerap aspirasi masyarakat sesuai janji saat pemilu legislatif lalu. Kami mohon kepada wakil rakyat yang telah dilantik, barusan dilantik sekarang, kami minta meneruskan aja pembangunan-pembangunan yang sudah digarap selama ini. Pali ini lebih berkembang dan lebih maju lagi. Nah, itu tujuan kami. Pembangunan sebelumnya bukan boleh jadi, memang sudah bagus, infrastrukturnya bagus, segalanya bagus kan. Tapi ya masih kekurangan kita kan. Kekurangannya SDM kita kan kurang terdidik, banyak kan ya. Nah, terus ya malum lah, karena Pali ini baru sekian tahun kan, kabupaten yang baru, jadi ya wajar-wajar lah kekurangan pasti ada. Ya. Nah, untuk selanjutnya kalau bisa kami ini yang akan datang ini lebih maju lagi untuk Pali. Selain Allah dan saya bersaksi. Sejumlah kendala dan tantangan seperti upaya peningkatan SDM berkualitas dalam setiap jenjang pendidikan perlu diperhatikan. Upaya memajukan Kabupaten Pali ini tentu saja memerlukan dukungan dan kolaborasi semua pihak sehingga optimis Pali dapat maju seperti kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Ya, tentunya alhamdulillah hari ini dalam pelantikan sehingga roda pemerintahan kan tetap berjalan. Karena apa yang disampaikan tadi ada 3 fungsi kan, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Nah, ini dengan adanya fungsi-fungsi ini, roda pemerintahan tetap harus berjalan. Jadi artinya alhamdulillah hari ini terlantik yang baru sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Ya tentunya kalau janji-janji politik ya tentunya itu tadi apa yang kita sampaikan ya harus menjadikan prioritas bagi mereka. Artinya kalau mereka kemarin janji harus perbaiki ini, mereka harus berkolaborasi dengan pemerintahan. Bagaimana janji-janji mereka itu bisa terpenuhi untuk ke masyarakat. Pesan khusus tentunya ya kami berharap tetap melanjutkan hubungan-hubungan yang harmonis dengan pemerintahan. Karena alhamdulillah selama ini kurang lebih kami 12 tahun dengan PJ untuk berhubungan dengan dewan-dewan, sehingga kalau kita terjadi stagnan atau kita miskomunikasi, tentunya yang rugi bukan bupati atau bukan DPR, tapi yang rugi masyarakat banyak. Kenapa? Karena program-program yang kita akan kerjakan itu menjadi terhambat. Nah, tentunya harapan kita, karena perda itu kan kita setiap perda itu tentunya punya waktu, punya tahapan-tahapan. Tentunya tidak bisa kita berbicara tahun depan, tahapan perda harus 30, perda harus 40. Tidak seperti itu. Perda juga mengingat kita melihat juga dinamika yang ada di masyarakat. Oh ini perlu ini perlu ini. Sehingga perda itu baik dari inisiasi Dewan sendiri maupun dari pemerintah itu bisa saling usul-mengusulkan. Nanti dari pemerintah, oh kita butuh ini. Dari Dewan juga butuh ini. Jadi kita tidak bisa sekarang target,
Dewan sekarang harusnya tidak seperti itu. Artinya kemungkinan kebutuhan daripada masyarakat, karena kita bekerja untuk masyarakat. Jadi artinya kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah, itu ya kita harus lakukan pembuatan program. Dengan gedung baru, ya harapan kami lebih baik bekerja. Karena dengan gedung lama pun kinerja mereka kan luar biasa, lebih baik. Artinya dengan gedung baru, ya harus lebih baik lah. Masa gedung lama baik, gedung baru tidak baik. Artinya harapan kita harus lebih baik. Gitu. Semua pihak, baik pemerintah atau pihak eksekutif, DPRD atau legislatif, serta seluruh masyarakat harus menyatukan komitmen bersama dalam membangun daerah tercinta ini. Dan kesuksesan yang diraih Pali saat ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk masa depan yang lebih gemilang. Anggota DPRD Kabupaten Pali masa jabatan 2024-2029 telah dilantik dan di pundak mereka lah masyarakat menggantungkan harapan mereka. Kerja keras dan kerja cerdas diharapkan dari para wakil rakyat ini dalam mengemban aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan program kerja ke depan dan program kerja nasional. Akhirnya sekian paket ini Sriwijaya kali ini. Seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.